Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Medairawan. Saya dari kelas D, Sosiologi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja pada masyarakat industri. Topik kita ini intinya adalah tentang masyarakat industri. Adapun pengertian sistem kerja masyarakat industri. Yang pertama ada sistem. Sistem ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berarti himpunan bagian atau unsur yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai tujuan bersama. Jadi sistem ini bisa diartikan atau dianalogikan seperti satu bagian mobil, ada rodanya, ada kerangka, mesin, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada sistem kerja. Sistem kerja yang dimaksud adalah sistem serangkaian pekerjaan berbeda dan dipadukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sistem kerja ini mempunyai pekerjaan yang berbeda. Seperti tadi mobil misalkan, ban itu dia punya kinerjanya sendiri. Dia sebagai ban itu untuk menjalankan rodanya melalui mesin. Mesin punya pekerjaannya sendiri. Itu sama seperti mobil yang dimaksud tadi. Lalu ada teknik kerjanya. Teknik kerja menurut Taylor adanya penggunaan waktu atau jam henti. Jadi menurut Taylor itu dia ada namanya standar waktu dalam pekerjaan. Mungkin mobil pun seperti itu, dia punya standar waktu dalam sebuah pekerjaannya itu. Tidak bisa mobil terus berjalan, harus ada waktu berhentinya gitu. Karena kalau misalnya terus jalan, ya lama-lama mobil bahkan rusak. Lalu ada Gilbert juga menyatakan melakukan kegiatan gerakan-gerakan dengan menjadikan elemen-elemen gerakan. Seperti kita ingin mengambil sebuah gelas, kita harus mencapainya, mengambilnya, mengangkatnya, dan itu adalah sebuah gerakan-gerakan elemen-elemen untuk sebuah gerakan gitu menurut Gilbert. Lalu ada perancangan sistem kerja. Perancangan sistem kerja ini adalah sebuah perencanaan atau dirancang, sistem kerja itu dirancang. Nah, dalam perancangan sistem kerja itu ada langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Diidentifikasi dulu masalahnya seperti apa masalahnya, lalu bagaimana, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua itu menganalisa masalah. Yang ketiga, mencari alternatif solusi. Ketika kita mencari alternatif solusi, kita bisa mencari setelah mencari alternatif solusi ini, lalu mengevaluasi alternatif solusi ini. Gitu. Setelah dievaluasi, lalu ada mengimplementasikan solusi, yaitu mempraktekkan atau eksekusi langsung solusi tersebut. Lalu adapun di sini komponen pembentukan sistem kerja. Adapun komponen-komponen yang dimaksud adalah yang pertama adalah manusia, yang kedua bahan, yang ketiga mesin, yang keempat lingkungan kerja, dan yang kelima ada ergonomi. 5 komponen ini adalah sebuah pembentukan sistem kerja. Jadi ketika ada manusia, ada bahan, ada mesin, lingkungan kerja, ergonomi itu menjadikan sebuah sistem kerja yang dimana antara 5 itu mempunyai keterkaitan atau hubungan untuk tujuan bersama, yaitu untuk produksi barang atau jasa. Lalu ada pun dinamakan sistem kerja EAS-NEP. Yang pertama ada efektif. Tentu efektif ini untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu yang kedua efisiensi, yaitu dapat menghasilkan output yang diharapkan. Terus lalu yang ketiga ada aman. Aman di sini berarti tidak menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang keempat ada sehat. Tidak menyebabkan penyakit kronis ketika kita bekerja atau dan lain-lain. Lalu yang kelima ada nyaman. Jadi ketika kenyamanan ini ada, maka membuat para pekerja ini menjadi betah sehingga kinerjanya bisa dimaksimalkan. Lalu ada produktif.
hasil kerja yang berkualitas. Lalu adapun karakteristik kerja masyarakat industri. Yang pertama itu ada kohesivitas masyarakat industri. Yang pertama, masyarakat di bawah kekuasaan prinsip teknologi, yang dimana prinsip teknologi di sini adalah untuk memperlebar, memperluas produktivitas dalam menghasilkan produk, barang, ataupun jasa. Yang kedua, masyarakat menjadi irasional. Mengapa disebutkan masyarakat menjadi irasional? Dikarenakan masyarakat saat ini tidak memandang rasional lagi, tetapi irasional karena memang adanya kepentingan-kepentingan yang membuat mereka sudah tidak rasional lagi. Lalu yang ketiga ada masyarakat hanya berdimensi satu. Dia hanya kepada material, tidak kepada imaterial. Jadi fokusnya hanya kepada materi, dan material. Lalu yang keempat ada kebutuhan palsu. Kebutuhan palsu yang dimaksud adalah individu yang dikorbankan padahal untuk kepentingan satu orang. Jadi banyak kelompok yang dikorbankan, ditindas, dan segala macam. Kebutuhan itu palsu. Lalu yang kelima ada imperium citra. Imperium citra ini bisa disebutkan seperti dia menjaga sebuah citra untuk pejabat atau yang lain-lain dalam mempertahankan menjaga citranya yang baik atau yang buruk. Tapi tidak mungkin dia mengeluarkan citra yang buruk, tapi pasti citra yang baik untuk imperium citranya ini. Lalu ada dua hal penting dalam masyarakat industri. Secara umum, yang pertama meluasnya produksi massal. Sangat luas sekali sekarang kalau misalkan tentang sebuah produksi. Lalu yang kedua migrasi massal. Kenapa ada migrasi massal? Dikarenakan ketika ada suatu industri atau pabrik, orang desa akan mencari pekerjaan di kota. Karena mereka berharap kepada pabrik ini dia bisa mempunyai hidup yang layak. Yang tentunya banyak sekali kasus yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak sekali yang malah menjadi sulit mencari pekerjaan, upah yang tidak sebanding, dan segala macam. Lalu adanya peralihan dari pertanian ke pabrik. Banyak sekali sekarang lahan-lahan pertanian itu dijadikan sebuah pabrik. Karena dipandang pabrik itu lebih menguntungkan dibanding sebuah pertanian. Namun kenyataannya, pertanian ini justru menjadi salah satu pokok dalam kita bisa hidup. Tanpa pertanian kita tidak akan bisa menghasilkan makanan. Lalu yang keempat adalah jumlah penduduk kota melek huruf itu naik. Dikarenakan kenaikan sebuah di kota perkotaan itu kan banyaknya migrasi dari desa ke kota, dan kota itu menjadi sebuah sebuah perkembangan. Jadi berkembanglah kota itu karena adanya industri. Jadi ketika kota itu berkembang, pendidikan berkembang, dan jumlah penduduk huruf melek itu bertambah. Lalu yang kelima ada media massa sangat penting. Saat ini tentu media massa ini sangat penting. Karena apa-apa sekarang akan mudah ditemukan di media massa. Ketika protes, lalu unjuk rasa, dan lain sebagainya, ini bisa menjadi salah satu alternatif. Media massa ini sangat penting. Lalu yang keenam ada penemuan teknologi baru. Industri terus berkembang, maka tidak mau teknologi pun harus berkembang. Karena teknologi ini membantu sebuah industri. Lalu ada yang secara khusus. Yang pertama menyambung kehidupan tidak pada lahan pertanian, melainkan pada mesin. Yang tadi dijelaskan bahwa ada peralihan dari pertanian ke industri. Dan industri ini kebanyakan menciptakan sebuah mesin. Lalu yang kedua, potensi kehidupan terdapat pada sarana yang menunjang perkembangan pabrik. Potensi kehidupannya itu ya untuk pabrik, kepentingan pabrik. Jadi sarana-sarana kayak mungkin bis, angkutan perkotaan itu dimaksudkan untuk para pekerjanya. Para pekerjanya ini untuk menunjang perkembangan pabrik itu sendiri. Lalu yang ketiga, kecintaan masyarakat pada industri ini, kebahagiaannya hanya kepada material. Tapi kepada imaterialnya tidak. Hanya soal uang, dan uang. Tapi secara imaterial itu tidak ada. Bahkan mereka tidak peduli mungkin. Lalu, adapun yang pertama itu perilaku masyarakat industri. Secara umum, masyarakat di sini merasa mereka tidak tergantung kepada orang lain.
Dan mereka mempunyai relasi sosial atau interaksi itu karena adanya kepentingan. Ketika mereka menjalin sebuah interaksi, mereka ini hanya mementingkan sebuah kepentingan. Apakah ada ke reward untuk dirinya, apakah ada keuntungan untuk dirinya atau tidak. Mereka akan mempertimbangkan itu. Lalu yang kedua ada budaya masyarakat industri. Masyarakat dengan perkembangan zaman, lama-kelamaan akan menerima sebuah modernisasi. Dan budaya pada masyarakat industri, yaitu hedonisme. Yang dimana hedonisme ini secara sederhananya itu ya buang-buang uang gitu ke beli-beli tas-tas mahal, barang-barang yang sepertinya sangat tidak masuk akal gitu harga-harganya. Misalkan sepatu yang misalkan kita bisa beli hanya 100 atau 200 ribu, mereka bisa membeli puluhan juta. Nah, itulah hedonisme. Lalu yang ketiga, sistem mata pencarian masyarakat industri. Tentu mata pencarian masyarakat industri saat ini adalah sebagai pengolah dan pembuat barang-barang industri. Jadi mata pencariannya ya sebagai pengolah atau pembuat barang. Lalu ada dampak penerapan sistem kerja lembur. Nah, sini kita akan bahas tentang lembur. Lembur ini bertujuan untuk menghasilkan lebih produksi barang atau jasa dengan ditunjang kesiapan material dan alat kerja. Jadi lembur ini ada dikarenakan memang ada suatu stok yang harus dipenuhi, tetapi di hari-hari biasa atau jam kerja biasa itu tidak tercapai, maka ada dijadikan sebuah kerja lembur. Nah, di kerja lembur itu harus yang pertama itu harus ada perbaikan sistem kerja. Harus ada perbaikan sistem kerja. Yang kedua dari kondisi dari lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja untuk membuat para pekerja ini nyaman, yang pertama itu illumination atau cahaya. Ketika kita di ruangan pekerjaan, maka cahaya itu sangat penting. Lalu yang kedua temperatur, suhu. Kedinginan tidak baik, kepanasan juga tidak baik. Jadi harus ada penyesuaian antara suhu. Lalu yang ketiga noise, kebisingan. Ketika kita bekerja, kita tidak mungkin ingin hidup di kebisingan. Pasti tentu akan di sunyi, bahkan tenang. Lalu yang berikutnya ada motion atau getaran-getaran yang bisa mengganggu sebuah kinerja pekerja. Lalu yang selanjutnya ada pollution, ada polusi. Apakah sebuah pabrik itu atau industri itu menghasilkan polusi bagi para pekerja dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada artistic factor, ada seni, musik, dan lain-lain. Jadi ketika kita kerja itu diusahakan ada kayak musik atau ya seni-seni yang bisa membuat para pekerjanya lebih merasa rileks. Lalu ada yang kondisi psikologisnya. Yang ketiga ini feeling of privacy, privasi bagi karyawan ini. Mereka ini tentu ingin punya privasi. Jadi ini mempengaruhi sebuah kondisi psikologis. Lalu yang kedua ada sense of status importance. Jadi senang atas desain ruang seperti yang tadi dijelaskan kondisi lingkungan kerja, mereka senang jika desain ruang ini menarik bagi mereka. Lalu ada yang kondisi sementara yang keempat. Ada yang pertama dari shift pagi, sore, dan malam. Pagi, sore, dan malam ini tentu shift-shift tersebut untuk bertujuan untuk kondisi recovery atau misalnya kondisi-kondisi yang terlalu penat atau segala macam, misalnya boring dia hanya pagi-pagi saja, sore atau malam-malam saja. Lalu yang kedua ada compressed work weeks, jadi adanya pengurangan hari kerja dalam satu minggu. Yang kita tahu memang sekarang di Indonesia kan ya hari libur itu hari Sabtu atau Minggu. Nah di sini mungkin pengurangan hari kerja dalam satu minggu ini bisa ada cutinya atau segala macam. Lalu yang ketiga ada flex time. Jadwal kerja karyawan dapat memutuskan sendiri kapan mulai dan berhenti kerja. Jadi karyawan ini yang memutuskan untuk kapan dia harus mulai, kapan harus berhenti. Lalu ada sistem kerja lembur yang ditimbulkannya. Sistem kerja lembur menurut peraturan itu adalah waktu kerja yang lebih dari tujuan jam sehari 40 menit, jam 1 minggu 6 hari kerja, menerapkan 5 hari kerja, maka waktu kerja yang seharusnya berlangsung selama 8 jam. Yang pertama ada mekanisme kerja lembur. Untuk melakukan lembur perlu ada persetujuan dari pekerja atau buruh. Jadi ketika perusahaan ingin
mengadakan kerja lembur, maka harus ada persetujuan dari pekerja atau buruh. Tapi kebanyakan buruh ini akan menerima saja, akan dijelaskan nanti. Lalu yang kedua ada kewajiban perusahaan dalam kerja lembur ini. Yang pertama adalah membuat daftar pelaksanaan kerja lebih. Yang kedua membayar upah kerja lembur tentunya. Yang ketiga ada memberi kesempatan istirahat. Tidak harus bekerja terus, kita harus memberikan kesempatan istirahat. Lalu yang keempat adalah memberi makan dan minum. Lalu adapun sistem kerja upah kerja lembur dan dampaknya. Di sini dijelaskan lagi, kerja lembur adalah bekerja ketika waktunya seharusnya ada di rumah. Menurut Donald S. Berry, kerja lembur adalah jadwal kerja yang direncanakan merujuk pada situasi di mana operasi itu telah dijadwalkan secara teratur untuk melampaui hari yang terdiri dari 8 jam yang normal 40 jam dalam seminggu. Adapun formula upah lembur ini saya singkat menjadi total upah yang komponen terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan adalah sebesar 1,5 juta. Lalu tentu di sini ada dampak terhadap sistem lembur. Ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ini berhubungan dengan persetujuan dari yang tadi dari perusahaan. Yang pertama dampak positifnya akan mendapatkan masukan uang tambahan. Ini menjadi salah satu alasan mengapa mereka setuju melakukan kerja lembur. Mereka butuh uang tambahan untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi dirinya mungkin. Lalu yang kedua akan mendapatkan nilai lebih dari atasan. Jadi ketika atasan memberikan tugas untuk kerja lembur, mereka ini jika menerima, mereka akan mendapat nilai lebih. Mungkin mereka bisa naik jabatan, ditempatkan di tempat yang lebih nyaman mungkin. Lalu yang ketiga akan berimplikasi pada karir. Ya, tadi ketika kita mendapatkan nilai lebih dari atasan, dia akan berdampak langsung terhadap karirnya. Lalu ada pun dampak negatif. Yang pertama pembagian waktu yang kurang profesional. Pembagian waktu yang kurang profesional ini yang dimaksudkan adalah banyaknya kerja lembur yang tidak sesuai dengan peraturan. Lalu yang kedua, waktu untuk keluarga berkurang. Itu jelas. Ketika waktunya harus sudah di rumah, kita malah lanjut bekerja, maka waktu untuk keluarga pun semakin berkurang. Lalu yang ketiga, menyebabkan depresi. Banyak sekali para pekerja yang depresi dikarenakan lelah, itu saja dan lain-lain. Banyak sekali. Lalu yang keempat, jangka waktu panjang terjadi gangguan kesehatan. Ketika kita terlalu banyak bekerja, terlalu banyak lembur, tentu pasti akan berdampak pada kesehatan. Ini mayoritas itu pada perempuan, banyak yang terkena kanker payudara. Ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian atau para untuk bisa menonton atau terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa mendapatkan banyak hikmah dari beberapa contoh kasus yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.